Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pasar modal yang beranggotakan saya sendiri, Jaka Prasetya, kemudian Wahyu Anggi Pratama, dan Sobi Hatur Jabiah. Di sini kami akan menjelaskan materi pasar modal terkait dengan penilaian saham dan obligasi. Silahkan teman-teman untuk menyimak materi berikut ini. Yang pertama yaitu saham. Apa itu saham? Saham adalah dokumen berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan kata lain, ketika seseorang membeli saham, maka orang tersebut telah membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Untuk pembagian jenis-jenis saham, saham dibagi ke dalam beberapa jenis. Pembagian saham ini didasarkan pada yang pertama, pembagian jenis saham berdasarkan hak tagih atau klaim. Kemudian yang kedua yaitu pembagian jenis saham berdasarkan cara peralihannya. Saham-saham yang dikelompokkan berdasarkan pembagian hak tagih atau klaim, yaitu yang pertama ada saham biasa dan yang kedua saham preferen. Sedangkan untuk pembagian jenis saham berdasarkan cara peralihannya, yaitu ada saham atas unjuk dan saham atas nama. Slide berikutnya yaitu penilaian saham. Tujuan dari penilaian saham ini adalah untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat pengembalian yang diharapkan atau tidak. Ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin berinvestasi. Yang pertama yaitu financial asset yang tersedia untuk investor. Kemudian yang kedua yaitu keputusan pengalokasian aset. Dan yang ketiga yaitu perbandingan return dengan expected return. Ada beberapa nilai yang berhubungan dengan saham, yaitu yang pertama nilai buku, kemudian yang kedua nilai pasar, dan yang ketiga nilai intrinsik. Ketiga konsep nilai ini merupakan hal yang perlu dan berguna karena dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang bertumbuh dan yang mana yang murah. Yang pertama yaitu nilai buku. Nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jika perusahaan mempunyai 2 macam kelas saham, yaitu saham preferen dan saham biasa, maka perhitungan nilai buku per lembar untuk masing-masing kelas saham ini lebih rumit dibandingkan jika hanya mempunyai saham biasa saja. Perhitungan nilai buku per lembar saham untuk 2 macam kelas saham adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hitung nilai ekuitas saham preferen. Nilai ekuitas dihitung dengan mengalihkan nilai tebus ditambah dengan dividen yang di arrears dengan lembar saham preferen yang beredar. Kemudian yang kedua yaitu hitung nilai ekuitas saham biasa. Nilai ekuitas saham biasa dihitung dengan mengurangi nilai total ekuitas dengan nilai ekuitas saham preferen. Dan yang ketiga yaitu nilai buku saham biasa dihitung dengan membagi nilai ekuitas saham biasa dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Berikutnya yaitu menentukan nilai intrinsik atau nilai sebenarnya. Ada 2 macam analisis yang digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya dari saham, adalah analisis sekuritas fundamental dan analisis teknikal. Untuk analisis fundamental, ada 2 pendekatan untuk menghitung nilai intrinsik saham, yaitu dengan pendekatan nilai sekarang dan pendekatan PER atau Price Earning Ratio, yang mana cara penghitungannya kita bisa mempelajari pada buku di halaman 209 dan 224. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah utang jangka panjang yang dibayar saat jatuh tempo dengan bunga tetap jika ada dan diberi kode di pasar modal. Obligasi dapat berupa serial bond, term bond, atau kombinasi. Serial bond jatuh tempo berurutan, sedangkan term bond jatuh tempo bersamaan. Macam-macam obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah yang biasa dikenal dengan surat utang negara.
Yang kedua, obligasi retail Indonesia yang diterbitkan negara khusus untuk WNI melalui bank yang ditunjuk. Ketiga, municipal bond dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan modal. Terakhir, ada obligasi perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta. Selanjutnya, nilai-nilai obligasi. Yang pertama, ada nilai maturity obligasi, yaitu nilai yang dijanjikan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Yang kedua, nilai pasar obligasi, yaitu nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Yang ketiga, ada nilai intrinsik obligasi, merupakan perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Obligasi dapat berupa obligasi kupon, yaitu membayar kupon atau bunga setiap periode tertentu, atau obligasi dengan diskon murni. Pasar obligasi. Obligasi diperdagangkan di pasar modal, khususnya di pasar obligasi. Di Indonesia sendiri, obligasi diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya. Likuiditas obligasi. Likuiditas obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Baiklah teman-teman, setelah materi tadi dijelasin oleh Saudari Sobi dan Jaka, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya soal hasil obligasi. Nah, hasil obligasi itu ada 3 perhitungan ya teman-teman untuk mengukur hasil obligasi. Itu yang pertama ada hasil sekarang, diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Kemudian pengukuran kedua hasil sampai maturity, itu tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Kemudian pengukuran ketiga yaitu hasil sampai ditarik, yaitu return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Oke, lanjut materi selanjutnya yaitu soal hak tarik. Hak tarik itu hak penerbit obligasi untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Ada 4 keuntungan yang bisa kita dapatkan dari hak tarik. Yang keuntungan yang pertama yaitu utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Kemudian keuntungan kedua, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan diganti dengan obligasi lainnya yang memberikan kupon lebih rendah ya teman-teman. Kemudian keuntungan ketiga, menyediakan opsi tarik atau call option kepada perusahaan dengan gratis. Keuntungan keempat yaitu menyediakan sinyal baik bagi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan menguntungkan sehingga tersedia banyak aliran kas tersedia dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya soal rentang hasil. Rentang hasil adalah perbedaan antara yield to maturity atau YTM yang dijanjikan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Oke, rumusnya di sini kita bisa lihat Y sama dengan YTM diharapkan ditambah dengan nilai obligasi yang tidak terbayar relatif terhadap harga pasar sekarang dikali dengan probabilitas obligasi akan gagal dibagi dengan 1 dikurangi probabilitas obligasi akan gagal. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya soal resiko obligasi. Resiko dari obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar atau default, peringkat obligasi atau bond rating dapat digunakan sebagai proksi dari resiko obligasi. Peringkat obligasi adalah simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan resiko dari obligasi. Ada 7 peringkat. Di sini kita bisa lihat untuk peringkat pertama AAA dan peringkat kedua AA, peringkat ketiga A, peringkat ke 4 BB dan peringkat kelima BB BB CC 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 dan peringkat ke-6 itu D, peringkat ke-7 itu plus atau min. Itu teman-teman bisa baca sendiri nanti di pause aja videonya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Soal teorema penilaian obligasi itu ada 5 teorema ya teman-teman. Untuk teorema pertama soal harga dari obligasi akan bergerak berlawanan dengan hasil pasar atau market yield. Kemudian teorema kedua dengan maturity konstan penurunan suku bunga akan menaikkan harga obligasi dengan basis presentasi lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga yang sama besarnya yang akan menurunkan harga obligasi. Untuk teorema ketiga, untuk perubahan suku bunga yang tertentu besarnya perubahan harga obligasi akan berhubungan positif dengan waktu maturity. Itu semakin lama maturity-nya semakin besar perubahan harga obligasinya. Untuk teorema keempat yaitu perubahan harga yang terjadi akibat hubungan antara maturity obligasi dan volatilitas harganya akan semakin besar sehingga dengan tingkat menurunnya sejalan dengan meningkatnya maturity. Untuk teorema kelima yaitu presentasi perubahan harga
obligasi akibat dari perubahan suku bunga akan lebih kecil jika tingkat kupon itu lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya soal durasi obligasi. Durasi obligasi itu pengukuran dari umur hidup ekonomis dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan dari obligasi sampai jatuh temponya. Durasi dihitung dengan rata-rata terimbang maturity dari aliran kas obligasi dengan basis nilai sekarang. Oke, untuk rumusnya ada di bawah, yaitu D sama dengan sigma NT sama dengan 1. Lanjut, teman-teman nanti baca sendiri. Untuk rumusnya itu ada di buku ya teman-teman, di halaman 266. Oke, lanjut kita masuk ke materi selanjutnya. Karena durasi ya teman-teman, ke materi selanjutnya yaitu sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Nah, sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga itu nilai obligasi setiap saat ini dapat dihitung dengan mengestimasi perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya. Itu segitiga P di garis miring P. Terus ini kalau ada tanda sama dengan kayak gini itu hampir sama dengan ya teman-teman, itu artinya dikurangi D dibagi dengan 1 plus I dikali dengan segitiga I. Oke, lanjut ke materi selanjutnya soal imunisasi. Imunisasi adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan resiko perubahan suku bunga. Resiko suku bunga adalah resiko kerugian penurunan nilai obligasi disebabkan suku bunga naik dan harus menjualnya dengan harga lebih murah. Resiko investasi kembali adalah resiko kerugian kenaikan nilai obligasi disebabkan dengan suku bunga yang turun. Dengan investasi kembali yang lebih mahal karena harus membeli obligasi yang lebih tinggi nilainya, atau kerugian karena menginvestasikan ke obligasi dengan suku bunga yang lebih rendah. Untuk rumusnya ada dua, untuk rumus durasi portofolio dan rumus proporsi obligasi ya teman-teman. Untuk rumus durasi portofolio itu durasi P sama dengan W1 dikali dengan durasi 1 ditambah dengan W2 dikali dengan durasi 2. Untuk rumus proporsi obligasi itu WB sama dengan DA dikurangi dengan DP garis miring DA dikurangi dengan DB. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya akan digunakan untuk sesi tanya jawab.